anak-anak pelajar di hari ini semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan dan diamalkan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, sudah siap? Siap. Jika sudah siap, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tolong disimpan. Seperti yang ada juga yang materi buku untuk belajar hari ini. Tujuan anak-anak itu ke sekolah ini apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Selain itu apa lagi? Belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, bahwasanya tujuan kita ke sekolah ini adalah menuntut ilmu. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis dan juga ayat Al-Quran bahwasanya Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Maka kalau perhatikan dulu itu apa itu? Tolong disimpan terlebih dahulu. Ya, masih fokus? Fokus. Ya. Selanjutnya yaitu materi kita minggu lalu itu apa? Apa kata? Pastari. Ya, apa itu pastari? Ya, jadi kita minggu lalu yaitu pastari itu apa? Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu misalnya kita berlomba-lomba dalam membaca ayat Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ada sebuah ilustrasi atau sebuah contoh. Misalnya Rehan atau Tata, Rehan, misalnya Rehan menderita sakit. Ya, menderita sakit. Jadi sakit itu termasuk apa? Apa tahu? Ujian. Ya, ujian. Bagus, kita berikan aku kepada Tata. Selanjutnya, misalnya Ica punya rumah, bagus rumah. Kemudian datang maling dan mencuri apa saja semuanya. Itu termasuk apa? Cobaan. Ya, cobaan. Jadi berdasarkan contoh-contoh tadi itu merupakan satu cobaan, ujian dan cobaan. Nah, sekarang kita yaitu apa materi kita sekarang? Apa tadi materi kita? Ujian dan cobaan. Baik, jadi tujuh pembelajaran anak ibu hari ini dari materi ini anak-anak ibu dapat membaca surah Ali Imran ayat 186, menerjemahkannya, kemudian menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Dan selanjutnya itu anak-anak ibu mampu menjelaskan maksud dari hadis yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Paham? Paham. Jadi sekarang kita bahas ujian dan cobaan. Pada tempat ujian dan cobaan itu ujian dan cobaan adalah sesuatu yang menimpa dan bagus. Maksudnya ujian dan cobaan itu yaitu sesuatu yang menimpa diri kita sendiri dan juga harta kita. Ya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Imran ayat 186. Kepada Tata, silakan baca ayatnya. Dan Rehan artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dua ini. Artinya kamu sungguh akan terhadap tamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diri. Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersetujukan Allah gangguan yang banyak yang menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguh-sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya, terima kasih kepada Anda. Ya, berdasarkan ayat yang telah dibaca oleh teman-teman tadi, karena jelaskan bahwasanya di dalam Quran surah Al-Imran ayat berapa? 186. Ya, Al-Imran ayat 186. Yang mana di sana dijelaskannya bahwasanya kamu sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu sendiri. Yang pertama yaitu tadi ada kata-kata la tubluwanna. Ya, kamu diuji. La tubluwanna. Artinya kamu diuji. Ya, kamu diuji. Kemudian ada kata-kata la tasma'una. La tasma'una. Lantas kamu mendengar. Sungguh kamu mendengar. Sungguh kamu mendengar. Ya, lihat betul. Sungguh kamu mendengar. Oh, ya, sungguh kamu mendengar. Kemudian selanjutnya itu azan. Ya, azan atau azan. Yaitu artinya gangguan. Kemudian yang terakhir artinya urusan penting yang butuh. Nah, inilah yang bisa kita petik dari Quran surah Al-Imran ayat 186. Yang mana yang pertama yaitu la tubluwanna, yang artinya kamu diuji. Jadi kemudian disambung lagi oleh ayat selanjutnya itu la tasma'una, sungguh kamu mendengar. Kemudian azan yaitu gangguan. Kemudian juga azmilu umur, yang mana yaitu urusan penting butuh. Jadi kamu diuji, sungguh kamu mendengar gangguan urusan penting yang butuh. Jadi berdasarkan hadis ini kemudian juga dijelaskan dari ayat ini bahwasanya yang dapat kita petik dari ayat ini yaitu manusia bahwasanya di dunia ini memang tempat ujian dan cobaan. Yang mana ujian dan cobaan ini yaitu ujian bagi diri kita sendiri dan juga ujian terhadap harta kita. Ica, ada apa Ica? Kok Ica risih? Ada apa Ica? Nah, dulu bagus-bagus perhatikan itu ya. Bahwasanya ujian dan cobaan bagi diri kita sendiri dan juga bagi harta kita. Ujian yang bagi diri kita sendiri itu berbentuk fisik, yaitu fisik misalnya dapat dalam bentuk misalnya dalam peperangan kita misalnya dari kesakitan atau
kita sakit dan yang lainnya. Kemudian kalau cobaan dari harta kita yaitu misalnya terjadi pencurian, orang-orang mencuri harta kita atau orang-orang mencuri segala sesuatu yang ada di rumah kita, itu termasuk cobaan. Kemudian di dalam umat muslim atau umat Islam bahwasanya ujian dan cobaan yang mereka hadapi yaitu dengan perantara orang kafir, Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Yang mana yaitu pada masa itu yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Yang pertama yaitu pelecehan apa? Pelecehan Al-Qur'an. Kemudian mencaci nabi dan apa namanya? Dan tidak memendam kebencian. Ya, bukan, salah. Pokoknya tadi itu intinya tidak menyenangi ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi pada masa itu ini merupakan suatu ujian dan cobaan bagi kaum muslim. Ya. Nah, jadi berdasarkan tulis ini kaum muslimin itu tidak hilang semangatnya untuk melakukan keimanannya kepada Allah. Walaupun orang-orang Nasrani, Yahudi, musyrikin itu melakukan pelecehan terhadap Al-Quran, mencaci Nabi, dan tidak menyukai ajaran-ajaran Islam, namun orang-orang Muslim tetap menjalankan ibadahnya dan tetap memperkuat keimanannya kepada Allah. Mereka tetap bersabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan kepada mereka. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa Ica? Nggak ada. Ibu. Apa tetap? Siapa-siapa saja yang diuji di dunia ini? Ya, pertanyaan kata siapa-siapa saja yang diuji di dunia ini. Yang diuji di dunia ini itu semua manusia, bahkan Nabi pun dan Rasul pun tetap diuji. Jadi bagaimana Tata sudah tahu jawabannya? Sudah Bu. Apa tadi? Yang diuji di dunia itu manusia. Semua manusia. Semua manusia. Ya, semua manusia termasuk Nabi dan Rasul. Ya, termasuk Nabi dan Rasul. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apa Cak? Apa yang ingin Cak tanyakan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ya, yaitu tentang poin kita yang kedua yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Ibu membagi kepada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 Tata dan Ica, kemudian kelompok 2 Rehan dan Nova. Jadi nanti perwakilan tugas kelompok 1 yaitu membacakan maaf ya, ibu ulang lagi. Kelompok 1 yaitu Rehan dan Nova, kemudian kelompok 2 Tata dan Ica. Kelompok 1 tugasnya yaitu membacakan hadis tentang ujian dan cobaan. Apakah kelompok 1 sudah paham? Rehan, Nova membacakan hadis tentang ujian dan cobaan. Anda ketemu? Yang ujian dan cobaan beserta artinya. Kemudian kepada Tata itu kelompok 2 itu menjelaskan tentang penjelasan apa maksud dari hadis yang telah disampaikan oleh kelompok 2 nanti. Oleh kelompok 1 tadi. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan didiskusikan. Didiskusikan terlebih dahulu, nanti baru disampaikan di depan. Bu, tanya Ibu. Apa Tata? Cuma penjelasan hadisnya saja. Yang kelompok 1 tentang hadisnya, yang kelompok 2 yang tentang hadis. Iya. Baik, waktunya sudah habis. Kepada kelompok 1 kepada Rehan disilakan
tampilkan hasil diskusinya ke depan. Yang lain tolong perhatikan ya. Bacakan hadisnya. Bagaimana dibacakan kita rapi? A'udzu billahi. Kita membaca hadis tidak pakai bismillah langsung. An-Mus'ab bin Sa'din an Abi Sa'din Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah lai ayun nasi asadu bala'a qala anbiya summal amsalu wal amsalu yuqtaral abdu ala asab dinahi fa'in qala fihi sulbas tadabala wa in qana fi dinihi rik tulia ala sab dinihi fama yabrihu bala'u bil abdi hatta yatluqahu yam syai anal ardi wa ma alaihi min qati'ah. Artinya dari Mus'ab bin Sad dari Yahya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, sesungguhnya orang itu diuji berdasarkan agama. Bila agama kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya bila agamamu lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya itu kepada kelompok 2. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Tolong perhatikan Rehan dan Rafa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan diskusi saya dari yang saya diskusikan sama teman saya. Hadis yang disebutkan Imam Tirmidzi di bab bersabar di atas cobaan ini menegaskan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di atas bahwa tidak ada satu manusia pun yang luput dari cobaan dan ujian, termasuk para nabi dan rasul. Semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya, dan sebagaimana kesimpulan dari ayat-ayat di atas bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada siapapun di luar batas kemampuannya. Di samping itu, hadis itu juga menekankan kepada sikap husnuz dan yakin bahwa banyak hikmah yang ada di balik musibah dan cobaan itu. Hanya itu dapat yang saya sampaikan. Saya awali dari salam, saya akhiri dari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali kepada kelompok 2. Silakan dulu. Ya, bahwasanya dari hadis yang dibacakan oleh kelompok 1 tadi, apa bunyi hadisnya? An Mus'ab bin Syahid
dari Mus'ab bin Sa'id. Jadi Rehan tadi membaca hadis seperti membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau baca hadis itu berbeda dengan membaca ayat Al-Quran. Kalau dengarkan ibu membaca hadisnya ya, perhatikan. An Mus'ab bin Sa'id an Abi Sa'id bin Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah. Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya berkata bahwasanya wahai Rasulullah, kata si Mus'ab tadi, wahai Rasulullah. Kemudian ayyan nasi asyaddu bala'aka qala, siapakah manusia yang paling berat ujiannya, katanya. Ada apa ya? Mau izin? Ya silakan. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Siapa yang paling berat ujiannya? Rehat, siapa yang paling berat ujiannya? Yaitu para nabi dan kemudian yang seperti para nabi. Nabi itu sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agama, ya berdasarkan agamanya. Berdasarkan apa? Agamanya. Berdasarkan agamanya. Berdasarkan agamanya. Itu seseorang akan diuji apa? Berdasarkan agamanya. Ya betul. Ya berdasarkan agamanya. Apabila agamanya kuat, maka ujiannya juga kuat atau berat. Jadi jika agamanya mudah atau ringan, maka ujiannya juga bersifat ringan. Jadi dari hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini, terlihat ibu masih konsentrasi. Jadi bukan terganggu. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi, bahwasanya seseorang akan diuji melainkan tidak melampaui seseorang akan diuji melainkan tidak di luar kemampuannya. Jadi Allah itu memberikan suatu sakit yang parah kepada kita. Jadi itu kita pasti akan mampu melawan sakit itu. Bahwasanya Allah itu telah menjelaskan dalam hadis ini, Dia akan memberi ujian kepada hambanya tidak di luar batas kemampuan kita. Jahat tanpa kita. Jadi intinya kita akan diuji sebatas kemampuan kita. Jadi anak ibu berdasarkan hadis ini juga jelaskannya bahwasanya kita harus sabar dalam mendapatkan ujian dan cobaan. Kita harus sabar. Bahwasanya pada zaman Rasulullah saja Rasulullah dihina, kemudian Al-Quran dilecehkan, namun umat-umat Islam tetap bersabar, bahkan tetap memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semakin tinggi derajat kita, maka semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang menimpa kita. Masih fokus, perhatikan ibu. Masih fokus. Jadi ujian dan cobaan itu akan diberikan kepada seseorang. Semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi keimanan kita, maka ujian dan cobaan itu akan semakin berat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Apakah ada? Rehan? Apakah semuanya sudah paham? Paham kok. Kalau paham itu yang bertanya ya. Siapa yang berani menjawab, nanti yang tahu jawabannya cepat di tangan. Oke, pertanyaannya, siapa yang diuji di dunia ini? Siapa yang diuji di dunia ini? Siapa yang tahu di tangan? Siapa? Ya, siapa? Para nabi dan rasul. Ya, bagus. Selanjutnya siapa lagi bisa jawab? Itu masih belum lengkap, masih ada. Siapa tadi jawabannya? Manusia. Ya, bagus. Pintar anak-anak dia. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, semakin kuat
keimanan kita maka semakin Ujian pun berat. apa lah ini tangannya. Ujiannya berat. Ya bagus, pintar anak ibu, bagus, pintar, excellent, cukup semuanya ibu berikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu cukup 3 pertanyaannya ya. Nanti siapa yang cepat tunjuk tangan, oke? Latu beluanna, apa artinya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Latu beluanna. Nah, tadi katanya udah paham, apa mesti lihat buku. Sungguh kamu diuji. Ya, latu beluanna itu artinya sungguh kamu diuji. Ya, masih semangat anak didik semuanya. Terima kasih ya Sa atas kesungguhannya dalam belajar. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang kita nyebut dari anak ibu? Tidak ada kok. Jika tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kalian bisa? Tidak. Ya, kesimpulan materi kita hari ini yaitu tentang ujian dan cobaan. Yang mana dari ujian dan cobaan ini terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 186. Apa? Tidur? Tidak, nomor 3. Bahwasanya di dalam surah Al-Imran ayat 186 ini bahwasanya dunia itu memang tempat ujian bagi diri sendiri dan juga manusia. Yang mana telah jelas di sana bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang diuji dan diberi cobaan itu hendaklah semakin kuat keimanannya kepada Allah. Kemudian juga dijelaskan dari hadis bahwasanya orang-orang yang diuji itu tidak luput dan namanya orang yang hidup di dunia itu tidak luput namanya dari suatu ujian dan cobaan. Semakin tinggi derajat kita maka semakin banyak pula ujian yang kita terima. Jadi seandainya anak ibu diuji, misalnya Rehan diberi sakit, kemudian sakitnya itu parah, kemudian lama-lama apa yang harus Rehan lakukan? Berobat, setelah berobat dia berusaha berobat, dan sudah berusaha berobat, kemudian masih juga belum sembuh, berdoa, ya, terus kemudian apa lagi? Beribadah, makin mempererat ibadah kita kepada Allah. Ya, betul yang dikatakan Rehan tadi bahwasanya Rafa, tolong perhatikan ibu Rafa, walaupun kita diberi ujian atau cobaan, kita tetap bersabar, berdoa, kemudian tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, jadi itu kesimpulan kita materi kita hari ini. Jadi kepada anak ibu, tolonglah kita amalkan materi kita hari ini, yaitu anak ibu yang bisa anak ibu pulang. Maksudnya apabila kita diuji, apabila kita diberi cobaan Allah, maka kita harus bersabar dan tetap berdoa dan tetap memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anak ibu sudah paham? Paham kok. Baiklah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, pada anak ibu tolong dibaca materi selanjutnya yaitu tentang ujian dan cobaan adalah apa materi kita besok? Tolong anak ibu baca materi selanjutnya yang terdapat di buku. Kemudian anak ibu harus membacanya dan anak ibu pahami. Minggu besok ibu akan bertanya tentang materi kita selanjutnya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan pulang. Nah.